mematikan usaha kecil kalau misalnya dikonsolidasi. Contoh misalnya ya, kalau misalnya kita melihat klasifikasi atau pemaketan ya, sampai dengan 200 itu PL ya, PL. Kemudian 200 ke atas itu tender ya. Taruh kita berpikirnya bahwa kegiatan yang ada di tempat Mas siapa Robek ya, Mas Tri ya, Dinas Kesehatan ya, Dinas Kesehatan ini berharap bahwa makan minum rapat ini terbagi merata ya, terbagi merata. Namun perlu diingat Mas Tri ya, dari Dinas Kesehatan bahwa proses pengadaan barang dan jasa tentu spiritnya yang pertama ya, spiritnya ya, memang untuk usaha kecil ya. Dengan usaha kecil ini kan sudah dikasih rank ya, sudah dikasih rank sampai dengan 200 juta. Nah, mungkin saya sebenarnya perlu data, walaupun masih kasar, kira-kira setahun ada berapa, setahun itu ada berapa pagu ya yang diadakan oleh panjenengan ya. Kalau misalnya ternyata pagu itu ternyata harus tender ya, pagu itu ternyata setelah dikumpulkan harus tender, saran saya panjenengan lebih condong untuk mengamankan terkait dengan persyaratan klasifikasi tender, klasifikasi ya. Kalau misalnya harus tender ya tender. Namun bukan kemudian tender itu kemudian hanya dimenangkan satu penyedia. Panjenengan bisa di dalam kontrak ya, di dalam kontrak itu disebutkan ya, di dalam kontrak itu disebutkan barang-barang A silakan berkoordinasi dengan penyedia tertentu ya. Dari sisi paket ya, panjenengan sudah terbebas dari usaha memecah-mecah ya. Dari sisi aturan panjenengan sudah terbebas dari aturan yang menyatakan tidak boleh memecah paket yang mestinya dijadikan satu ya. Banyak kasus ini kasus yang sudah bergulir, ini dituduhkan karena OPD ya, karena OPD memecah paket menghindari tender ya, menghindari tender. Saya kalau misalnya menjadi pengelola pengadaan, mendingan yang pertama yang kita pegang itu dasar hukumnya dulu ya, perintahnya dulu. Kalau perintahnya sampai dengan 200 boleh PL, kemudian di atas 200 itu harus tender, ya itu yang kita pegang ya, yang itu kita pegang ya. Jangan kemudian mengedepankan belas kasihan dulu. Nah, belas kasihannya nanti silakan dimasukkan di dalam pasal-pasal, di pasal-pasal kontrak. Misalnya panjenengan menginginkan bahwa di angka tender itu ya, di angka tender itu ada penyedia lokal atau penyedia kecil yang akan masuk, silahkan diatur ya, silahkan diatur. Yang penting secara hukum panjenengan tidak tertuduh ya, artinya tertuduh itu panjenengan berarti tidak melaksanakan Perpres 16 secara utuh ya, secara utuh. Kalau dikatakan ini paket panjenengan ini di DPA ternyata makan minum ada 300 ya, ada 300 juta. Kalau sesuai dengan perintah Perpres 16, 300 itu berarti tender. Ya tender. Ya tender. Sama halnya kemudian misalnya makan minum di RSU. Kemudian cleaning service ya. Ini banyak sekali model-model seperti itu. Ya. Kemudian ada juga selain konsolidasi juga jenis kontrak ya. Jenis kontrak silakan bisa dipilih. Ya. Jadi sebenarnya yang perlu kita lakukan di dalam mengelola pengadaan barang dan jasa, yang pertama aman dulu. Aman itu berarti sesuai dengan apa yang diamanahkan Perpres 16 tahun 2018. Saya kira itu Mas Tri. Ya, pripun Mas Tri? Puas atau ya. Terus
gini Pak, misalkan ini kan contohnya kita kasus makan minum Pak, nggih. Misalkan kan padahal kayak kasus makan minum aja kayak tahun 2020 ini banyak rapat yang sebenarnya direncanakan. Ternyata karena adanya kondisi COVID ini kan banyak rapat-rapat yang akhirnya gagal. Misalkan di tahun 2000 depan ternyata kita rencanakan ternyata masih COVID, masih wabah, kan itu juga pasti akan gagal, banyak pertemuan yang gagal. Nah, kalau misalkan sudah ditenderkan, ternyata banyak gagal rapat-rapat, kan akhirnya kita dari jumlah tender itu kan yang sejumlah besar, misal ternyata kan kita butuhnya cuma sedikit. Nah, itu gimana Pak? Oke. Terima kasih Mas atas pertanyaan berikut ya, untuk lebih memantapkan. Kalau model-model seperti itu tergantung jenis kontrak ya, tergantung jenis kontrak. Kalau misalnya jenis kontrak tergantung situasi, maka gunakan yang paling tepat adalah kontrak harga satuan atau unit price. Unit price ini, kontrak unit price ini kita bayar sesuai dengan yang dikerjakan. Misalnya kontraknya 1000 porsi misalnya, atau 1000 undangan. Kalau yang digunakan adalah 500, itu yang dibayar adalah yang 500. Ya. Nah, makanya pandai-pandailah memilih jenis kontrak. Ya, memilih jenis kontrak. Untuk itu pada saat PPK mau PPK mau tanda tangan kontrak, ya, walaupun itu tidak tender, silakan berkonsultasi, ya, kecuali kalau sudah yakin, wah ini yakin lah, ini kontraknya lamsam, oh yakin ini kontraknya unit price, silakan. Tapi kalau kemudian PPK-nya masih ragu-ragu, silakan datang ke kami, bisa telepon ya, bisa WA, Pak ini makan minum saya pakai kontraknya lamsam, keuntungan kerugiannya bagaimana? Oh ini kontrak cleaning service, ya misalnya jenisnya yang tepat bagaimana? Ya, jadi kalau yang panjenengan tanyakan itu dengan berbagai macam pertimbangan dan kondisi, lebih tepatnya menggunakan jenis kontrak unit price atau harga satuan. Cukup? Oke, ada yang tanya lagi? Pak Joko ini raise hand, apakah mau ada yang ditanyakan? Pak Joko, saya unmute, monggo Pak Joko Prasetyo. Fokus Mas ya. Sementara belum ada. Belum ada, oke. Sementara masih mengikuti ya. Oke, lanjut. Terima kasih. Monggo yang lain cukup. Sudah tadi DPRKB sudah saya singgung. Dinas Pendidikan nggak ada yang tanya? Dinas Pendidikan itu paketnya luar biasa ya. Kalau kita kadang hitung di RUP ya Mbak Elis ya, paketnya jari wong Batangnya gila nih. Gila nih. Ya, sudah paketnya banyak, sumber dananya beda-beda. Itu Batang satu kayaknya. Ini sitting hari. Silakan. Pak Tibut, Mas. Pak Tibut ya. Silakan Bu Laili Siti Hairiyah. Mic dibuka. Monggo Bu Laili Siti Hairiyah. Untuk kan dari tahun ke tahun kita kadang bisa 200 juta, kadang nggak sampai, kan tergantung dari jumlah pasien yang ada. Nah kalau kebetulan untuk tahun ini karena COVID ya, kita bornya turun banget. Tahun kemarin saya itu bingung. Jadi udah karena bornya itu tinggi, melebihi dari udah mendekati 200 lah.
Nah, terus di anggaran perubahan itu jadi ditinggikan kan, jadi 200 lebih. Nah, di awal kita itu pakai penunjukan langsung pakai jasa catering. Nah, kalau seperti itu kasusnya bagaimana, Pak? Bisa diulang, Bu, pertanyaannya, Bu. Terputus-putus tadi. Oh iya, untuk makan minum pasien, itu kan kita tergantung dari jumlah pasien yang ada. Ya kadang bisa lebih dari 200 juta, kadang tidak. Nah, di awal anggaran kita itu kan tidak sampai 200 juta. Dari 180 sekian. Nah, kita pakai penunjukan langsung jasa catering. Nah, pernah suatu tahun itu karena bornya kita tinggi, itu baru setengah tahun itu sudah hampir mendekati 200 juta. Akhirnya di anggaran perubahan itu diubah lagi anggaran jadi 200 lebih. Nah, kalau seperti itu bagaimana, Pak? Oke, terima kasih, Bu. Dari Puskesmas Batang 1 ya? Bandar 1. Bandar 1. Bandar 1. Lewat situ. Podo-podo si sini. Ini maturun infonya kalau saya tidak salah ya, panjenengan nanya di dalam 1 tahun ada guyuran 2 anggaran ya. Anggaran penetapan dan anggaran perubahan dikarenakan anggaran penetapan tidak cukup. Ya, anggaran penetapan tidak cukup. Ini terkait dengan makan minum pasien kalau tidak salah ya. Makan minum pasien. Nah, penetapan anggaran, penetapan kontrak ya. Penetapan kontrak itu kan tergantung jenis anggaran. Kalau misalnya sudah ditetapkan di anggaran penetapan itu 1 kontrak. Ya, 1 kontrak. Kemudian kalau anggaran perubahan dapat ya kontrak yang kedua. Ya, kontrak kedua. Tidak boleh digabungkan. Karena di perencanaannya ya, di RUP-nya ya, di RUP-nya itu kan anggarannya sudah pasti, yaitu di anggaran penetapan. Ya. Kalau kemudian tadi kasusnya kayak panjenengan, ternyata kok kami 1 tahun kayaknya enggak bakal bisa memenuhi kebutuhan pasien. Kemudian panjenengan mengajukan di anggaran perubahan, ya. Kontrak yang pertama ditutup dulu, Bu. Ya, kontrak yang pertama ditutup dulu, baru kontrak yang kedua. Nah, untuk panjenengan mestinya sama dengan yang tadi di penanya pertama, mestinya menggunakan kontrak harga satuan, ya, kontrak harga satuan. Jadi kontrak harga satuan ini fleksibel, ya, tapi tetap tidak boleh melebihi pagu anggaran. Kalau pagu anggarannya 180, ya, 180, ternyata 180 itu ya sudah habis, ya sudah selesai, ya sudah selesai. Ya. Tidak boleh melebihi pagu anggaran. Nah, untuk yang kedua, panjenengan dapat guyuran lagi di anggaran perubahan, itu kontrak yang kedua. Ya, itu kontrak yang kedua. Intinya bahwa kontrak itu mengikat anggaran, ya, mengikat anggaran. Kecuali kalau Bapak panjenengan punya feeling ya, punya feeling 1 tahun ini nanti akan. Jadi kalau feeling itu sudah ada rencana. Sedangkan yang tadi panjenengan sampaikan itu sesuatu yang tidak bisa direncanakan. Kalau misalnya ada feeling, ya ada feeling, itu boleh janji, ya boleh janji bahwa anggaran ini akan dibayarkan di penetapan dan perubahan. Ya, ini dalam 1 kontrak. Tapi kalau panjenengan dari awal tidak ada feeling, ya tepatnya adalah kontrak sendiri-sendiri, ya kontrak pertama dan kontrak kedua. Penyedianya terserah, ya penyedianya terserah. Saya kira itu, Bu. Sudah puaskah, Bu? Sudah, Pak. Terima kasih. Ya. Sudah. Salam dengan Bu dokternya ya. Dokter yang mana, Pak? Ada 2. Ada 2. Oke, yang lain? Ayo Pak Nur, ada pertanyaan apa Pak Nur? Konsolidasi jalan. Konsolidasi jalan dalam kabupaten. Dalam 1 kecamatan. Ada yang mau ditanyakan lagi, Pak Syafei, Pak Nur? Biasanya yang banyak problematikanya ini, yang banyak titik reminya ini Puskesmas ya, Puskesmas, ya. Dinkes, DPUPR,
Perkim siapa yang mewakili Perkim? Perkim ada Perkim? Atasnya BPU. DPRKP hadir? Yang mewakili siapa ini? Pengadaan-pengadaan yang terkait dengan barang-barang kedaruratan, ya, karena ini konflik. Mungkin yang mau tanya, ya, yang mau tanya bagaimana sistem pelaporannya, bagaimana belanjanya, ini forum yang bagus loh. Saya mengundang komplit semua pakar di sini. Bagian perekonomian mungkin ya yang mau mengadakan apa? Kamera. Enggak, kalau enggak salah perekonomian itu mau ada seleksi kalau enggak salah, seleksi Perusda ya. Silakan mau tanyakan metodenya bagaimana. Ya. Pariwisata misalnya ada pameran-pameran ya. Sepertinya nggak ada, Mas. Sudah ada, nggak ada nih Mbak Ibu. Kalau nggak ada, Mungkin kalau sungkan ngomong bisa nulis ya, Mas. Ya. lewat chat Bapak Ibu kami persilahkan apabila ada pertanyaan-pertanyaan bisa lewat chat. Nanti akan kami identifikasi, misalnya nggak bisa dijawab hari ini, kami jawab lewat grup ya, Bu Lilis ya, atau japri langsung via penanya yang bersangkutan. Oke, Bapak Ibu, apabila tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke sesi berikutnya untuk teknis updating RUP sesuai dengan tahun anggaran perubahan terakhir. Setuju Bapak Ibu? Kita lanjutkan. Saya kan jenengan aja. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua yang kami hormati, mohon izin untuk sharing terkait dengan updating data sirup yang menggunakan APBD perubahan yang terakhir kalinya. Jadi seperti disampaikan di awal, itu Pemkab Batang itu mendapat report dari tim Korsubgah KPK bahwa data RUP untuk struktur anggaran ini belum diupdate sesuai dengan kondisi terakhir. Itu yang pertama. Yang kedua, terdapat adanya selisih dari pagu anggaran yang dituliskan dalam struktur RKA Bapak Ibu semua dengan RUP yang sudah ditayangkan. Jadi ada selisih ini kayak itu. Selisihnya sekitar 68% kalau nggak salah. Jadi itu menjadi pertanyaan yang perlu dikonfirmasi, perlu ditindaklanjuti oleh kita semua. Nah, dengan adanya dua masalah itu, kami tim dari LPSE itu mengidentifikasi permasalahan-permasalahan tersebut. Kemudian kami melakukan beberapa langkah-langkah. Nah, beberapa langkah-langkah yang harus ditindaklanjuti oleh Bapak Ibu semua, akhirnya kami putuskan untuk mengadakan kegiatan pada siang hari ini, Zoom meeting ini. Harapannya nanti Bapak Ibu segera mengeksekusi apa yang kira-kira perlu diupdate, apa yang kira-kira perlu disesuaikan. Harapannya seperti itu. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kami contohkan untuk simulasinya Bapak Ibu, nggih. Saya izin share screen lagi. Mas Ali, minta tolong dibukakan sirupnya Mas Ali. Sirup
sirup.lkpp.batangkap.go.id, maaf, sirup.lkpp.go.id. Nah ini Bapak Ibu, ini tampilan RUP secara keseluruhan. Nah, di sini kalau kita melihat struktur anggaran dari RUP, tuliskan Batang, Mas. Batang. Nah ini Bapak Ibu, untuk Batang secara keseluruhan OPD baik unit maupun subunit sudah kita fasilitasi pembuatan akun. Jadi harapannya seluruh unit kerja Bapak Ibu sudah mengupdate RUP-nya. Nah, di sini ada penyedia sebanyak total, nah ini masing-masing ada Bapak Ibu, ada paket penyedia pagu anggaran ini dalam bentuk jutaan rupiah yang swakelola maupun penyedia dalam swakelola. Nah, ini jumlah total paketnya dan ini total pagu. Ini dari kacamata perspektif kegiatan Bapak Ibu. Nah, di sini ternyata masih ada data yang tidak sama. Jadi selisih antara RUP dengan anggaran di RKA maupun DPA itu ada selisihnya. Jadi harapannya Bapak Ibu sekarang mulai untuk mengupdate data RUP-nya. Sumbernya dari mana Bapak Ibu? Sumbernya Bapak Ibu mempedomani data RKA terakhir yang kemarin diajukan untuk proses tanda tangan. Sumbernya adalah RKA perubahan terakhir yang kemarin minta tanda tangan. Nah, itu digunakan untuk apa? Untuk mengupdate struktur anggaran di masing-masing unit kerja. Nah, masing-masing unit kerja itu berdasarkan subunit, Bapak Ibu, berdasarkan subunit. Artinya misalnya puskesmas berarti mengupdate untuk lingkungan puskesmas sendiri masing-masing. Kalau dinas kesehatan mengupdate di lingkungan dinas kesehatan masing-masing. SD juga mengupdate di SD masing-masing atau SMP masing-masing. Kemudian misalnya OPD, OPD Setda berarti yang update masing-masing bagian. Misalnya bagian PBC yang update khusus bagian PBC, bagian APEM yang update bagian APEM, dan seterusnya. Nah, misalnya DPU juga ada UPTD wilayah 1, 2, 3, 4, 5 juga mengupdate masing-masing, baik itu DPU-nya, kemudian UPTD-nya masing-masing. Pedomani RKAD yang terakhir. Nah, ini kami contohkan simulasi menggunakan OPD salah satu, misalnya Diskominfo. Mas Ali, Diskominfo. Kominfo .209. Enter. Oke. Bisa diterima Bapak Ibu, dilihat Oke. Nah, ini contoh anggaran Kominfo. Nah, ini masih 0. Kenapa masih 0? Padahal kalau kita lihat di bawah, ini sudah ada RUP belanja 1,4 untuk barang jasa dan RUP belanja modal 70 juta. Nah, kenapa di sini masih 0? Harusnya di sini sudah ada angkanya. Nah, ini masalahnya data yang diupload oleh PPE di RUP itu terlambat uploadnya. Jadi anggarannya tidak muncul. Nah, ini bagaimana solusinya? Sebenarnya masalah atau enggak? Masalah apabila kita hanya mendiamkan aja itu akan menjadi masalah. Karena rapotnya seperti ini. Nah, solusinya bagaimana? Di dalam struktur ini, struktur anggaran di bawah ini keterangannya ada nih. Angka struktur anggaran merupakan satuan jutaan rupiah. Kemudian dapat diperbarui secara manual. Berikutnya terisi otomatis ketika upload file anggaran telah memetakan dengan anggarannya. Berarti harus mapping Bapak Ibu. Karena apa? Pada saat penyusunan awal RUP itu dilakukan secara manual input program maupun kegiatannya. Tidak ada upload RKAD-nya. Nah, nanti apabila ada yang tidak terupdate secara otomatis, maka tugas Bapak Ibu semua adalah mengupdate secara manual.
Nah, PR-nya adalah ini Bapak Ibu. Mengupdate data struktur anggaran yang pertama. Sumbernya dari mana? Dari RKA Bapak Ibu semua. Caranya bagaimana? Nah, ketika di RUP di sini sudah diklik struktur anggaran, Bapak Ibu klik di sini. Pojok kiri atas ada perbaharui struktur anggaran. Oke, Bapak Ibu, tinggal diklik di sini. Nah, isikan kemudian updatekan angka-angka dalam satuan real. Nanti otomatis yang di depan akan menjadi jutaan. Nah, yang di sini satuan real, misalnya pisahkan jenis-jenis pengadaan berdasarkan klasifikasi ini. Belanja tidak langsung pegawai ini berapa rupiah. Belanja langsung pegawai berapa rupiah. Pengadaan berapa rupiah. Bukan pengadaan berapa rupiah. Barang jasa berapa rupiah. Belanja modal berapa rupiah. Nah, ini Bapak Ibu harapannya sudah paham nggih? Ini nggih. Misal belanja langsung dan belanja tidak langsung. Nah, ini sudah terpisah nggih antara dua jenis belanja nggih. Berarti belanja langsung itu yang meliputi belanja kalau strukturnya masih lama, belanja pegawai, belanja barang jasa dan belanja modal. Nah, gitu nggih. Nah, kalau belanja langsung yang pegawai berarti ini untuk struktur gaji, tunjangan dan lain-lain masuk di sini. Nah, apabila ada pengadaan, ini misalnya ada hibah, bansos, dan lain sebagainya, itu masuk dalam struktur belanja tidak langsung yang pengadaan. Hibah atau bansos itu ya. Yang bukan pengadaan, misalnya hibah bansos, juga bisa masuk di sini. Sampai di sini bisa dipahami ya, Bapak Ibu ya. Kami minta perwakilan satu dari peserta untuk feedback nih. Feedback maksudnya oke atau iya atau perlu diulang, silakan langsung. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Mungkin kami minta Mas Fandi ya, salah satu perwakilan peserta ya. Pak Mas Fandi, mohon untuk di-unmute, kemudian apabila ada interaksi langsung untuk dikonfirmasi. Ada atau bagian? Oke, siap. Matur nuwun Mas Fandi. Oke, sampai di sini bisa dipahami nggih Bapak Ibu? Nah, berarti PR dari Bapak Ibu semua adalah mengupdate struktur anggaran ini sesuai dengan RKA perubahan terakhir. Ya, yang kemarin di print RKA-nya kemudian ditandatangani oleh TAPD. Nah, berikutnya yang dilakukan adalah melakukan updating struktur RKA yang sedang berjalan. Dimulai dari mana? Kita lihat dulu ininya, data RKA-nya. Nih Bapak Ibu, dilihat ada contoh program, misalnya program ini, kemudian program kerjasama informasi media massa, kegiatannya penyebarluasan informasi pembangunan daerah. Nah ini pastikan data yang sudah kami unggah ini cocok Bapak Ibu nggih. Nah, apabila nggak cocok bagaimana? Nah, tinggal Bapak Ibu merubah di struktur PKOK atau PKOR ya, yang ada kegiatannya ya. Nah, ini pastikan ini data berdasarkan perubahan terakhir yang kami upload. Nah, ini Dinas Kominfo untuk kegiatan yang ini. Nah, apabila akan diidentifikasi, kalau nggak salah ini identifikasi sudah ditutup nih Bapak Ibu. Berarti Bapak Ibu tinggal mengupdate struktur dari PKOK dan PKOR. Caranya gimana Bapak Ibu? Caranya melalui PKOK, kelola data, kemudian kelola anggaran, kemudian PKOR nih. Nah, di sini PKOR. Nah, Bapak Ibu silahkan update pagu dari kegiatan dan pagu program. Yang pertama dilakukan itu. Update pagu kegiatan dan pagu program. Nah, ini misalnya ini. Nah, update-nya gimana caranya? Ini ada tombol action di sini, ada tombol edit. Misalnya ini, kita klik nih. Nah, ini kode programnya bagaimana, pagunya berapa. Nah, nanti tinggal simpan.
Nah, ini contoh berarti saya batalkan ya. Nah, ini program, setelah program Bapak Ibu ngupdate pagu kegiatan. Caranya gimana? Nah, ini tombol kayak radio button ya ini ya, kayak bullet and numbering. Bullet and numbering, kita klik salah satu di program tersebut. Nah, harusnya di sini akan muncul kegiatan-kegiatan. Nah ini ya kegiatan-kegiatan ya. Nah, misalnya ini sekaligus untuk ngecek Bapak Ibu juga mengupdate nama PPK yang ditunjuk. Oke. Nah. Bisa dipahami Bapak Ibu nggih? Mas Wandi oke? Oke nggih? Oke, saya anggap oke pun. Nah, ini Bapak Ibu, ini ada beberapa kegiatan. Nah, untuk ngedit bagaimana? Caranya ngedit sama seperti ngedit program, ubah ya. Nah, ini tinggal disesuaikan pagunya. Nah, manakala dalam proses update pagu ini ada revisi PPKOM, nah silahkan untuk direvisi. Alasannya kenapa? Nah, nanti ini bisa dirubah. Ini, ya Bapak Ibu, nggih? Nih, bisa dirubah. Nah, cara untuk manajemen PPKOM ini ada di menu ini ya, kelola pengguna, nggih. Kayaknya udah bisa semuanya. Oke, sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu, nggih? Nah, berarti ini yang kedua, yang pertama struktur anggaran, yang kedua struktur dari pagu, program, dan kegiatan diupdate semua. Oke. Nah, berarti tinggal satu lagi nih Bapak Ibu. Yang ketiga. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga adalah PPKOM nanti mengupdate paket-paket di RUP-nya. Nah, kita bisa melihat paket-paket yang di sini. Yang sudah diumumkan lewat RUP. Nah, di sini Bapak Ibu nggih. Bapak Ibu bisa cek untuk paket penyedia dan swakelola. Misalnya yang penyedia dulu. Nah, ini khusus untuk di Diskominfo. Nah, ini paket-paket yang ada di Diskominfo. Nah, manakala akan diubah, silahkan PA itu bisa memulai untuk revisi. Untuk revisi paket, inisiasi paket. Maaf. Nah, ini dimulai dari sini ya Bapak Ibu nggih. Diklik di tombol ini. Nah, nanti diklik. Nah, karena ini tidak direvisi, ini contoh ya. Jadi nggak saya lanjutkan. Tinggal diklik revisi paket, masukkan alasannya kenapa. Nah, tinggal setelah itu PPKOM login ke aplikasi LPSE, kemudian masuk ke Sirup ya, melalui aplikasi e-procurement lainnya. Kemudian mulai dengan inisiasi paket ya, tidak diumumkan, finalisasi draftnya tidak diumumkan, kemudian diupdate RUP-nya sesuai dengan perubahan yang terakhir. Itu Bapak Ibu. Bisa dipahami nggih Bapak Ibu nggih? Halo? Ya ya. Oke, saya anggap ya. Agak susah nih. Karena tidak langsung ya. Nah, yang kedua, yang berikutnya, bagaimana jika ada paket-paket pengadaan yang tidak dilaksanakan? Nah, caranya gimana? Itu harus dihapus juga, biar datanya tidak anomali, ya, tidak ada data sampah di RUP yang kita susun. Cara ngapusnya sama, melalui PA atau KPA, menginisiasi paket, kemudian dinonaktifkan oleh PPKOM, kemudian dinolkan, kemudian baru bisa dihapus. Gitu. Intinya paket itu harus posisi tidak aktif dan tidak diumumkan. Caranya kayak gitu Bapak Ibu. Nah, itu yang ketiga, yang A ya. Nah, 3 yang B seperti apa? Nah, 3 yang B, Bapak Ibu update anggaran untuk swakelola sama. Caranya hampir sama. Caranya hampir sama Bapak Ibu untuk yang swakelola, tinggal bagaimana Bapak Ibu mapping aja untuk paket-paket yang masuk swakelola. Biasanya langsung gelondongkan ya, berdasarkan rekening-rekening kegiatannya apa.
di mata anggaran apa itu rekening-rekening. Nah, kira-kira itu Bapak Ibu. Jadi saya konfirmasi ulang, ada 3 poin penting ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, update struktur anggaran melalui menu RUP kemudian struktur anggaran dari PA atau KPA. Yang kedua, Bapak Ibu mengupdate struktur pagu dari kegiatan dan program. Yang ketiga, Bapak Ibu mengupdate RUP yang ada saat ini yang sedang tayang. Nah, terutama nanti yang update adalah PPKOM nih, diinisiasi dari PA atau KPA bisa, selaku operator nanti dibantu oleh operator OPD, kemudian PPKOM untuk merevisi paket-paket yang berubah. Kemudian PPKOM memfinalisasi draft, kemudian PA-KPA mengumumkan paket-paket yang sudah terisi. Nah, apabila 3 hal itu sudah dilakukan, maka Bapak Ibu bisa memantau lagi di rekap, di rekap maupun di struktur anggaran. Nah, dicek lagi struktur anggaran bagaimana, sudah sama atau belum dengan data RKA perubahan terakhir, dan rekap di RUP udah sama atau belum di sini. Jadi harapannya selisihnya itu 0 nanti Bapak Ibu antara pagunya berupa di sini ya, belanja tidak langsung yang bukan pegawai pengadaan sampai di sini Bapak Ibu. Nah, di sini. Nah, RUP-nya ada di sini 3 ini. Harapannya nanti antara RUP dan struktur belanja itu nggak ada selisih atau 0. Itu nggih Bapak Ibu nggih, bisa dipahami? Nah, ini kayaknya harusnya udah cukup jelas sekali, udah kami ini berulang-ulang. Memang mudah diucapkan tapi sulit dilaksanakan. Kadang-kadang seperti itu. Teori soalnya ya. Nah, teori seperti itu, tapi harapannya apabila nanti Bapak Ibu semua ada kendala, jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi klinik pengadaan yang buka setiap hari. Ya, nanti dimotori oleh Mas Dullah. Nanti misalnya ada kendala, biasanya bisa ke kami. Misalnya ada perubahan PPKOM, ada perubahan PA-KPA, jangan lupa untuk diupdate. Karena report dari yang sudah berjalan ini akan berpengaruh sampai dengan sampai dengan tingkat kabupaten, Bapak Ibu. Jadi apa yang dilakukan Bapak Ibu semua berpengaruh terhadap kami, rapot dari Pemkab Batang pada umumnya. Nanti apabila tidak dilaksanakan ya kita semua kembali ke sini lagi, nanti Bapak Ibu dikumpulkan lagi, konsolidasi lagi, nggak selesai-selesai nanti. Nah, harapannya itu nggih Bapak Ibu nggih. Mungkin itu Bapak Ibu untuk sesi yang kedua ini. Nah, mungkin apabila ada pertanyaan, monggo kami persilahkan atau ada yang perlu dikonfirmasi. Monggo Bapak Ibu, silakan angkat tangan atau raise hand atau langsung unmute secara pribadi. Atau chat. Ya, atau chat Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Cukup jelas? Nah, itu Bandar 1. Bandar 1, nggih. Silakan untuk di-unmute, Bu. Terima kasih. Pak, selama ini kita kan memang sudah mengumumkan RUP, sudah ini ya, sudah memasukkan pokoknya sebisa saya. Cuman saya kadang-kala ragu, ini bikinan saya yang saya masukkan itu udah benar apa enggak. Nah, kalau misalkan saya tuh sudah merubah, sudah memasukkan, saya mau tahu ini bikinan saya benar apa enggak, itu saya kemana tanyanya? Oke. Oke, ada lagi? Satu-satu, nggih. Nah, untuk konfirmasi kebenaran dan ketidakbenaran dari RUP yang sudah disusun, itu kan RUP dinamis sekali, nggih, karena perubahan juga dinamis ya. Nah, anggaran perubahan dinamis sekali. Nah, kita bisa secara mandiri, kita bisa mengecek RUP secara mandiri oleh kita sendiri. Nah, caranya gimana? Ibu bisa menggunakan fitur data di Simda Keuangan ya, di Simda Keuangan untuk melihat struktur ini yang pertama ya. Nah, patokannya adalah ini Bapak Ibu. Ini di total anggaran. Total anggarannya itu berapa nih? Oke. Nah, khusus untuk yang RUP
RUP itu masuk di struktur di sini Bapak Ibu. Nih. Struktur di belanja langsung yang RUP. Dan ini ada pegawai, bukan pegawai barang jasa modal. Nah ini RUP yang belanja langsung. Nah berarti patokannya selain struktur anggaran diturunkan lagi menjadi yang struktur belanja langsung. Nah pagu ini menjadi acuan untuk identifikasi apakah paket-paket yang sudah diumumkan itu jumlahnya sama. Nah caranya ngecek gimana? Ibu nanti tinggal menjumlahkan ini. RUP ini ya. RUP belanja barang jasa, RUP belanja modal. Nah, ini 1 2 ya, RUP belanja barang dan ini 2 ini ya berarti ya. Kalau ini kan strukturnya ya belanja pegawai langsung, belanja langsung pegawai, berarti yang di sini. Ini kemudian belanja barang jasa, berarti yang di sini. Belanja modal, berarti yang di sini. Nah, berarti patokannya yang di sini Bapak Ibu. Karena biasanya kalau RUP belanja pegawai itu masuk swakelola. Nah, ini dan ini jumlah antara RUP belanja barang jasa dan RUP belanja modal adalah yang di sini Bapak Ibu. Nah ini, yang di bukan pegawai. Betul ya Bapak Ibu ya? Berarti struktur belanja langsung ini biasanya pegawai, ini masuk swakelola, yang bukan pegawai ini yang masuk RUP. Penyedia. RUP penyedia. Nanti menjadi RUP belanja barang jasa dan RUP belanja modal. Itu caranya Bu Leli. Nah, mungkin saya coba dulu nih. Untuk Puskesmas Bandar 1 coba saya lihat sudah mengupdate atau belum ya? Saya pinjam akunnya sebentar. Mas Ali coba Puskesmas Bandar 1 usernya apa? Tab. Nah ini Bu, Puskesmas Bandar 1 perlu melakukan pembaruan struktur anggaran ya di sini ya. Nah ini belum diupdate. Oke sama langsung. Nah ini RUP-nya nih. RUP-nya ternyata belum ada. Nah misalnya belum ada justru lebih mudah karena kita tidak perlu mengedit RUP yang sudah berjalan. Itu Bu. Jadi tinggal kita nyusuli layangan pedot ini. Nah, jadi yang RUP sekarang itu di-input dulu, nanti selebihnya masukkan ke swakelola. Nah, bisa langsung mulai dari situ. Gitu nggak Bu nggak? Ada cukup jelas atau perlu diulang Bu? Jelas. Nanti kalau bingung tanya lagi. Bawang Mas, bawang. Kasihan Mas. Lanjut. Sinten Bawang Kundi lagi? Kecamatan Bawang. Oke. Silakan Bawang. Oke, terima kasih. Kecamatan Bawang nih Pak. Oke. Kecamatan Bawang yang perlu saya sampaikan, ini ada beberapa kegiatan yang belum bisa disimpan. Contohnya gini Pak, kesemaptaan ini awal mulanya 36 juta. Terus setelah ada rasionalisasi berubah menjadi 30 juta. Tapi setelah di-input, disimpan tidak bisa. Ini bunyinya di sini, maaf, pagu yang Anda rubah tidak boleh kurang dari total pagu paket di dalam kegiatan pembinaan kesemaptaan. Silakan lakukan pengecekan kembali pada paket Anda, jumlah pagu paket 36 juta. Nah, ini disimpan tidak bisa, Pak. Terima kasih. Oke. Bisa, Pak. Terima kasih. Nah, itu langkahnya sudah benar, Pak, tapi kurang dikit. Nah, kurang dikit biasanya perlu membiasakan aja sih kalau kayak gitu. Perlu membiasakan untuk update ini RUP-nya. Oh, ini berarti pinjam akun, Pak ya? Ya, coba Pak. Akun, oke. Oke. Masuk Bawang, Mas. Bawang.
Saya izin share screen, ini contoh, Pak. Nah, yang perlu dilakukan nanti sebenarnya bisa dimulai dari mengenolkan paket RUP, terutama pada saat di draft itu ya. Kemudian pagu program dan pagu kegiatan harus disesuaikan terlebih dahulu sebelum mengupdate RUP yang direvisi. Contoh ini kita lihat ininya dulu Pak ya. Di sini RUP-nya ada enggak Pak? RUP-nya programnya apa Pak? Program peningkatan, sebentar Pak, saya buka Pak. Peningkatan sarana prasarana Kapasitas sumber daya aparatur. Kapasitas sumber Ah, daya aparatur. peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pak. Oke, kegiatannya pembinaan kesamaptaan ya. Ya. Oh, belum nih Pak. Belum ya, belum masuk di RUP nih Pak ternyata Pak. Ini belum bisa disimpan Pak masalahnya Pak. Oke, nah caranya gimana Pak? Nah, caranya Kelola data dulu di sini melalui pengguna anggaran ya, melalui PA KPA. Nah, di sini kelola anggaran kemudian PKOR. ya. Nah, programnya tadi sumber daya aparatur yang ini Pak ya. Kapasitas sumber daya Ya, aparatur. betul. Oke. Nah, ini pagu sekarang berapa Pak? 30 juta. Pagu sekarang 30 juta. Oke. Ya. Coba tak ubah Pak ya. Ya. Ini 30 juta. Mas Ali dirubah 30 juta Mas. Nah, simpan nih. Oke, benar Pak. Tekan program dengan nama program. Sumber daya aparatur 36 juta. Pendekatan. Ada masalah nih. Coba tak cek dari sini ya. Simpan kan? Ini sudah 30 harusnya. Ya, tapi kalau disimpan belum bisa Pak ya? Coba. Ini datanya kan sudah terupdate ya. Oke. Berarti ini bisa dilakukan tadi di PKOR lagi ya Pak. PKOR. Saya dari sumber daya aparatur di sini masuk ke kegiatan dulu mungkin ya. Sumber daya aparatur, nah ini dong. Oke. Pembinaan kesamaptaan. Nah, coba saya edit dari sini dulu bisa atau enggak? Dari kegiatan. Coba Mas, dari kegiatan dulu. Kita simpan ya. Nah, ini ada alasan revisi. Perubahan anggaran. Pengurangan Pak, pengurangan. Atas. Ini ya. Ya. Kita simpan. Munculnya seperti itu Pak. Oke. Ya nggak apa-apa. Coba kita lihat lagi ya. Sini ya. Troubleshoot nih. Troubleshooting. Nah, misalnya ada kemungkinan terburuk ya bisa dilakukan input manual lagi Pak, nggak apa-apa. Coba tak lihat, edit lagi ya.
Mas Ali, ini coba spasinya dihilangi, Mas. Ini ya, ini yang spasinya dihilangi. Spasinya dihilangi, ini spasinya dihilangi. Di sini nih. Nah, ini masih ada spasi itu. Nah, masih ada lagi nggak? Nggak ada ya. Tak coba ya, tak copy. Nah, coba dulu. Simpan. Oke, spasiun. Misalnya ini nggak bisa ya berarti memang harus. harus dihapus ini. Nah, Nomor bisa dirubah? Yang bisa administrasi. Ini coba tak hapus dulu nggak apa-apa Pak ya? Ya, nggak apa-apa. 6 ini. Kita nonaktifkan dulu. Paket yang terasosiasi. Oh, berarti ada yang anu Pak. PPKOM ini gantung di PPKOM nih biasanya. Gantung di PPKOM. Saya harus pinjam PPKOM. PPKOM. Saya pinjam PPKOM-nya Pak ya. Ya. LPSE Mas. LPSE Yarsono Yusri. Usernya apa Pak? Jadi terus semua nih. Atau usernya di WA ke Bu Lilis ya? Japri Bu Lilis ya, WA-nya, passwordnya ya? User ID dan passwordnya Pak Bawang. Di sini. Japri ke Bu Lilis. Main polisi play, main polisi ya. Aduh, orang bukan. Tidak biasa mon. Tuliskan lagi apa jenenge? List grup akuntansi. Aja Bawang. Namanya Pak Supriyanto ya? Ya, betul. Wah, difoto pakai jelas. Ya. Username. Username kan? Udah begitu. Tulis sama ya sama. Di sini ke? Rem. Ya sama password. Passwordnya batang 123. Ya. Ya, Tentang RUP. Vikon tentang RUP. Sebenarnya dikirim lagi Vikon RUP. RUP sirup itu loh. Yang Bapak yang hari Jumat terakhir itu. Iya, info. Ya. Kan belum ini telekonferensi untuk pengisian perubahan yang terkait pas ada COVID nih kok. Kan di nol semua satu kecamatan. Kalau bisa ini soal Vikon tadi.
Tentang satu tak. Ya, langsung. Sudah di WA. Bawang sudah Pak, sudah saya kirim ke Mbak Elis. Oke. Yarsono Pak. Oh, nah, oke. Paket programan lainnya masuk sirup. Jadi ini bisa dipakai dua browser Bapak Ibu, pakai yang Mozilla dan Chrome. Nah, nanti yang satu penyedia, yang satu PPCom, yang satu PAKPA itu bisa. Tadi itu maksudnya sekolah apa penyediaan? Sekolah Mas. Masuknya swakelola atau penyedia sih Pak? Swakelola itu Pak. Oh, swakelola. Oh, iya. Semakane soalnya. Swakelola lah, nek sing anu apa? Nek sing pihak lain. Melibatkan pihak lain. Ini ya. Nah, ini Pak. Berarti gantung di sini Pak. Ini sebenarnya tadi salah anu nih. Makanya saya milih penyedia nggak ada. Nah, di sini bisa di paketnya di inisialisasi paket dulu. Jangan. Oke, berarti masih di sana. Tuh. Masih di sini. Nah, di sini. Ini ya. Saya klik ini dulu nih. Inisiasi paket. Ini. Revisi paket. Ditulis harus jengkel. Hurufnya kecil. R besar. Nah, kayak gitu. Revisi paket. Spasi. Revisi. Oh, enggak. Berarti lagi. Oke. Titipannya ada amanah Pak. Ini sudah diinisiasi Pak ya? Ya. Nanti tetapkan itu apa? Nah ini baru kita edit. Nggak tampil di layar. Kok nggak tampil di layar Pak? Belum tampil di layar. Oh pause ya? Kita ulang. Nah, niki Pak nggih. Alhamdulillah nggih. Tamatan. Kapan kok? Nggih nganu niku napa siaran iki langsung. Nganu Mbak Nura. Nggih. Nah, ini selanjutnya persetujuan PAKPA Pak. Tadi sudah dikasih paket ya. Nah, PAKPA ada di sini. Ini RU kemudian PWS pengelola. Jadi kan nggih. Nggak muncul loh. Bukan penyedia dalam software. Ini software. Nggak punya dia. Ini bawang sih benar ya? Tapi dengan tadi untuknya penyedia. Tak semua program aja ya. Guys ya, riset filter ya. Nah, kesamaptaan. Ya nih,
Kesamaptaan. Nah ini ya, tak klik ini ya, Bapak Ibu ya. Kesamaptaan ada di sini nih. Nah ini harus di approve oleh PA. Nah setuju atau tolak nih? Terlihat ya Pak ya? Lihat. Nah, setujui, revisi setujui itu. Baru nanti ini sudah disetujui, nanti di penyedia, maaf di PPKOM, ini nanti langsung disesuaikan angkanya. Memang harus ini nih Pak, ekstra sabar. Nah ini cari aja Mas, 36 ketik Mas, enter. Tuh. Nah ini ya, kesamaptaan ya Pak ya. Ini udah direvisi, nah klik ini nih Pak. Ini apa nih, diskusi tak ya? Wah, udah disetujui ya. Oke. Waduh, balik mana? Nah, ini ya. Ini mana? 2 kali. Nah ini harus dibuka dulu Pak. Berarti yang di PA itu 2 kali Pak ya. Pertama menyetujui paket yang kemudian gemboknya ini diaktifkan. Nanti baru sana bisa ngedit. Nah, klik dulu nih, klik, nah baru diaktifkan. Klik, nah tulis lagi Mas Ali, revisi lagi. Nah ini sudah ya, sudah sampai sini. Coba saya filter lagi. Tak filter, cara filter tinggal klik ini aja Pak ya, klik, nah klik lagi. Nah ini nih, kesamaptaan kan. Nah, ini sudah nggak aktif Pak, nih U-nya ini sudah nggak diumumkan, berarti sudah menjadi draft. Nah, draft nanti selanjutnya PPKOM nih. Yang tak reset filter lagi. Nah, terapkan filter. Nah, ini nih. Langsung beda Pak ya munculnya ya, ada tombol ini ya. Betul Pak ya? Halo Pak, Pak Supri. Nggak tampil Pak, nggak tampil. Hah? Tampil nggak ini? Nggak tampil. Oh iya. Saya pindah-pindah ini ya. Browser, jadi nggak tampil. Yang ini, nah ini Pak. Yang kesamaptaan ketika sudah gemboknya diaktifkan, nanti akan muncul tombol ini nih Pak. Tombol ini, batalkan final draft. Nah, kita klik lagi aja nih. Nah, oke. Sudah batal tadi Pak ya. Nah, setelah batal ini muncul edit nih. Edit. Nah, baru bisa dirubah. Rubah swakelolanya. Nah, ribet sekali. Ya iya. Nah, ini dia Pak. Nah, ini swakelolanya tipe apa Pak? 1, 2, 3, 4. Nah, ini kalau bingung ada tanda tanya, diklik aja nih. Nah, kalau 1 direncanakan diawasi oleh KLPD sendiri. Nah, kalau 2 dan seterusnya. Ya Pak ya, berarti ini sendiri Pak ya. 1 tipenya ya. Oke, 1 Provinsi Jawa Tengah bawah. Nah, ini tinggal diedit di sini Tok. Ting, ya, edit Mas Ali. Yang 130 Pak ya, pastikan nggak ada perubahan lagi. Awal, akhir, oke. Kalau oke, simpan. Simpan. Tung. Nah, kalau sudah nanti finalisasi draft Pak, kalau sudah.
Simpan. Oke. Nah, ini paket solar udah berhasil dibuat. Nah, sebenarnya ini posisi pagu sudah menjadi 30. Pagu pekerjaan, Pak ya, sudah menjadi 30. Nah, kemudian di struktur belanja, di struktur kegiatan, ini bisa disesuaikan dulu Pak sebelum difinalisasi draft. Nah, sebelum diumumkan maksudnya. Ini coba ya, PKOR-nya ya. PKOR, sumber daya aparatur. Nah, benar ya. Ini udah 30. Nah, ini udah 30, Pak. Ya. Betul, Pak ya? Kayaknya langsung kumulatif ke sana. Berarti Bapak Ibu tinggal ngedit RUP-nya aja. Ya, peran PA-KPA, kata kuncinya nanti buka 2 browser ya. Yang satu PPCom, yang satu PA. Nah, login gantian. Diedit. Nah, keterangan dibukukan seperlunya. Itu Pak, ini sudah jadi. Tinggal jenengan umumkan aja paketnya. Cara ngumumkan udah bisa nggih? Lupa, Pak. Lupa. Oke nggih. Kita nih, tadi swakelola nggih. Ya. Swakelola. Nah, ini difilter. Nah, ini difinalisasi draft dulu. Ting. Nah, finalkan draftnya. Nih. Finalkan. Oke, udah final. Nanti PA-KPA ngumumkan. Nah, ini. PA-KPA ngumumkan dari sini. Dari Firefox nih. RUP penyedia swakelola. Nah, ya, Pak ya. Oke, nanti umumkan. Umumkan. Nah, udah Pak, selesai Pak. Nah, memang panjang Pak ya, karena tadi troubleshoot ternyata ini masuk swakelola bukan penyedia. Tadi kesalahan kita nyarinya di penyedia. Nah, Coba tadi urutannya disampaikan barangkali tadi kan. Jadi intinya Bapak Ibu kalau melakukan revisi RUP, jadi ada 7 langkah Bapak Ibu. Kayak pacar ya, pacar 3 langkah, apa 7 langkah itu saya lupa. Nah kalau ini 7 langkah, sama seperti tahun-tahun sebelumnya RUP-nya. Yang pertama, PA menginisiasi paket, ya, menginisiasi paket yang mana yang akan direvisi, tuliskan alasannya. Yang kedua, PA membatalkan final draft. Oke. Nah, yang ketiga, PPCom menginisiasi paket. Yang keempat, PPCom mengaktifkan paket. Yang kelima, PPCom merevisi paket. Ya. Yang kelima, yang keenam, PPCom memfinalkan draft. Nah, yang ketujuh, PA mengumumkan paket. Nah, ada 7 nih. Nah, tiap-tiap langkah 2, 1, 2, terus 2, 1, 1. Gitu Pak nggih? Nah, Bapak Ibu kayaknya agak konsentrasi nih harus nih. Ada lagi Pak, bawang Pak. Bentar Pak. Bawang, masih bawang dulu. Oke. Di sini ada programnya 2 Pak. Di sini double programnya Pak. Ya ini ya, program koordinasi ya. Kapasitas. Ini barusan kapasitas. Yang di mana nih Pak? Nah, ini Pak. Bentar Pak, menghapus program, cara menghapus program Pak. Oke, cara menghapus program. Nah, karena ada yang double ini kami. Itu nanti sepertinya jangan dihapus Pak, dinolkan aja nggih. Nah, programnya dinolkan aja. Ini saya lihat dulu nggih. Ini apa dinolkan sih? Saja. Nah, program yang double itu kemungkinan terjadi karena ada tambahan data baru pada saat updating data perubahan terakhir di adminnya. Admin di tingkat pusat ya, admin kabupaten ya.
Ada data perubahan terakhir, buat diinputkan. Nah, yang diinput manual itu masih ada ternyata. Nah, berarti yang dilakukan identifikasi program tersebut ada paket RUP-nya atau enggak. Coba. Program tersebut ada RUP-nya atau enggak. Nah, kalau ada RUP-nya, RUP-nya harus diinisiasi. Pakainya program yang mana ini? Yang pagunya awal atau yang program yang pertama atau yang kedua? Nah, itu misalnya nih Pak ya, saya lihat ya, PKOR. Nah. Contohnya apa nih Pak? Programnya Pak? Biasanya dari aparatur yang barusan sama ya. Kapasitas sumber daya aparatur Pak. Nah, ini ada banyak nih. Oke. Fasilitas sisa. Nah, niki nggih Pak nggih. Nah. Ya, betul. Ini ya. Ya. Yang benar yang mana Pak? Yang fasilitas itu. Yang pagunya berapa? Lihat DPR dulu Pak. Kelamaan ada ini. Maksudnya. Bentar Pak. Oke. Ini di warung asem. Sebenarnya kita bisa mengidentifikasi Pak, program yang baru maupun yang lama itu dari sini Pak. Yang 10 juta. Dari yang 10 juta Pak. Nah, yang 10 juta Pak ya? Dari yang 10 juta Pak. Yang perubahan terakhir kan? Oke, berarti itu yang baru diinput. Oke. Nah, jadi caranya Bapak jenengan mau pakai program yang lama atau program yang baru? Misalnya Pak mau mengenalkan pakai program yang lama gitu, tapi yang baru ini mengenalkan terus dihapus, tapi program yang lama nanti diedit itu pagunya. Gitu Pak. Karena program yang lama itu paketnya kan nempel di situ nih. Jadi bisa pakai program yang baru. Nah, yang ini nanti misalnya yang baru itu yang ini Pak ya, yang 10. Ini yang tidak dipakai. Nah, itu ini bisa dihapus Pak. Nih. Contohkan nih. Ini saya klik nih. Nah, ini pasti di sini nggak ada paket swakelolanya atau paket penyedianya. Nah, kalau ini, nah, tandanya PPCOM-nya nggak ada Pak. Ini bisa dihapus. Nah, dinonaktifkan. Nah, sebenarnya kalau dinonaktifkan pun nanti bisa terpilih pada saat pembuatan paket. Itu Pak. Jadi program yang tidak ada RUP-nya itu bisa langsung dihapus karena di bawah itu nggak ada paket RUP-nya. Dipahami nggih Bapak Ibu nggih? Ya, terima kasih Bawang. Ya sekitar 1 jam. Bagaimana Bapak Ibu? Masih ada pertanyaan atau cukup? Bapak Ibu? Masih ada pertanyaan atau cukup? Nah, kalau cukup berarti langsung bisa ditindaklanjuti mulai hari ini. Nanti update apapun perkembangannya bagaimana bisa disampaikan di grup RUP nggih, Bapak Ibu nggih. Paling lambat tanggal 19 September. Nah, mungkin ada hal-hal nanti yang akan disampaikan oleh Bu Lilis. Yang akan disampaikan oleh Bu Lilis, barangkali ada apa informasi terbaru seperti apa nih? Apa rambu-rambunya, kapan mulainya dan kapan harapan selesainya. Mumpung RKA sudah ditandatangani kan ini ada waktu free sejenak. Nah, jadi Bapak Ibu bisa menyicil pekerjaan sirupnya. Mungkin itu Bu Lilis, monggo Pinara kalau ada yang mau ditambahkan. Nah, Pinara sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sejak tadi Bapak Ibu telah mengikuti webinar dalam rangka asistensi RUP perubahan tahun 2020.
beberapa hal sudah disampaikan oleh Bapak Kabak PBJ dan Mas Dwi Marendra. Bapak Ibu nanti untuk segera ditindaklanjuti nggih. Berhubung ini adalah evaluasi dari Korpsugah KPK dan kami diminta untuk segera melaporkan kembali perkembangannya kepada Korpsugah KPK melalui Inspektorat Kabupaten Batang, sehingga kami mengharapkan Bapak Ibu sekalian tanggal 19 September 2020 semua data update RUP sudah selesai dilaksanakan. Itu poin yang harus diperhatikan oleh Bapak Ibu. Karena apa? Manakala lebih dari tanggal 19 September, kami tidak bisa meningkatkan penilaian Pemda Kabupaten Batang kepada Korpsugah KPK, sehingga kami mohon kerjasama Bapak Ibu sekalian untuk segera melakukan update data RUP ini. Bila mana dalam pelaksanaan Bapak Ibu mengalami kendala, silahkan Bapak Ibu bisa berkonsultasi dengan kami di bagian PBJ melalui klinik pengadaan di bagian PBJ. Bisa datang langsung dengan menerapkan protokol kesehatan atau bisa melalui online. Mungkin itu beberapa hal yang bisa kami tambahkan. Sekali lagi terima kasih atas perhatian kerjasama dari Bapak Ibu sekalian. Sekian waktu kami kembalikan kepada Mas Dwi. Demikian Bapak Ibu semua. Nanti kita lanjutkan di sesi informal, Bapak Ibu, manakala ada beberapa hal yang akan ditanyakan maupun hal-hal yang lain yang terkait dengan pembaruan data RUP, OPD, khususnya untuk perubahan APBD tahun 2020. Kami dari panitia penyelenggara acara ini, manakala ada hal-hal yang kurang berkenan atau hal yang kurang maksimal dalam penyelenggaraan acara ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan acara ini bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya dalam peningkatan kualitas data penyajian RUP di Kabupaten Batang. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya dan mohon bantuannya Bapak Ibu. Kami tidak bisa memberikan apa-apa, hanya bisa memberikan sharing ilmu di acara webinar ini. Demikian kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Cuci tangan sampai bersih, cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan. Udah.